Yang benar-benar bisa mendengarkan suara hati adalah jiwa yang tenang. Seperti permukaan danau yang tenang. Ada satu tetes air, dia akan tahu ada satu tetes air. Tapi kalau airnya bergolak, permukaannya bergolak, ada hujan dia nggak tahu kan? Kejatuhan informasi. Nah, airnya tenang, tenang. Observer ada satu tetes, ini ketahuan. Nah itu eh, kata hati tadi ya, kalimatnya kata hati. Ini pasti yang saya utarakan ini dari sudut pandang dan pengalaman hidup saya, bukan kebenaran yang paling benar ngono mesti ya ora. Pertama dibersihkan dulu. Kalau kita ngomong kata hati, kita membayangkan hatinya berkata-kata, keluar kalimat kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sebenarnya yang bisa berkata-kata itu akal. Kalau hati tidak mengatakan apa-apa, hati merasakan. Rasa sedih itu ada sebelum ada kata sedih. Misalnya ngono. Mantep ya mantep. Ada mantep sebelum ada kata mantep. Rasa mantep sebelum ada kata mantep. Paham maksud saya ya? Jadi jangan mengharapkan, pertama jangan nunggu hati ngomong apa ya sesuatu ya. Nanti belajar merasakan dulu. Gini, kalau Anda pengen dengerin orang ngomong, katakanlah misalnya hati ngomong ya, hati berkomunikasi, katakanlah gitu ya. Kalau Anda lagi nonton TV, suaranya keras, pengen dengerin sebelah Anda mengatakan kalimat, Anda kan kecilkan TV-nya. Yang paling sering, yang paling tidak berhenti ngomong kan otak. Otak tidak berhenti ngomong gini, jangan-jangan gini, nanti gini, kata menurut itu kan ini gini, dan seterusnya. Nah, uteke orang mandek suara nih, bagaimana kita bisa mendengarkan hati. Nah, itu paling tidak mudah memang untuk menghentikan otak untuk berpikir dan berputar. Karena kadang nek rasa, gue nggak perlu berpikir, tiba-tiba merasakan. Menurut saya PR paling susah adalah untuk menghentikan menengke menora cerewet gitu teke. Cerewet terus. Ada yang diem tapi otaknya muter terus, ada yang sampai keluar. Cerewetnya karuan apa sih nih? Yud, contoh paling ekstrim kalau saya ingat tuh Pak Nevi. Pak Nevi itu apa yang dipikirkan keluar. Mau tidur gitu kan sama istrinya disembunyiin radio karena nggak tahan kalau radio ngomong apa komentar pasti. Yora ngosok mau tidur nggak jadi tidur itu karena nggak tahan merespon otaknya. Kadang-kadang ada metode wirid, metode tapa, dibuat putus asa otaknya sehingga dia capek untuk ngapa-ngapain. Nah, momen ketika diam tersebut ada rasa yang keluar. Nah, rasa yang keluar tidak gampang diterjemahkan menjadi sesuatu yang bisa kita pahami secara akal. Karena kalau akal ini pasti semua yang dari lahir kita berpengaruh. Pilihan kata, pilihan bahasa, arti dari kata, konteks dari kejadian itu semua berpengaruh pada cara akal berpikir. Kalau rasa itu apa anane? Contohnya kalau bayi nangis, nangisnya gitu semua. Rasanya keluar gitu saja. Paham nggak maksud saya? Jadi bagaimana kata hati? Kalau saya ngomong rumusnya sebenarnya sederhana, tapi memahami rada angel. Kalau bagaimana kata hati bisa berbicara, lihatlah sesuatu sebagai apa adanya. Nah, itu kayaknya sederhana ya, tapi itu tingkat yang menurut saya sangat susah melihat sesuatu apa adanya. Karena kita melihat sesuatu itu pasti punya konsep kemudian di sini. Lihat warna wis. Oh, putih ireng. Berarti wong, nah, kan ada konsep di belakang pikiran ini. Saya ngomong gini aja. Misalnya mangga. Langsung keluar di pikiran Anda, mangga apa? Mana lagi? Mangga dua, ya beda-beda toh. Kalimatnya sama loh, tapi yang keluar di kepala berbeda-beda loh. Oke, saya kasih contoh betapa susahnya menghentikan laju pikiran itu, cerewetnya pikiran itu. Oke, sekarang jangan pikirkan monyet, malah keluar tuh monyetnya. Nah, otak ini sangat tidak mudah untuk dihentikan. Jadi kalau menurut saya, kalau Islam mengajarkan ikhlas, mengajarkan
berserah kepada Tuhan itu membuat kita pada sebuah posisi kita melihat sesuatu sebagai apa adanya. Observer apa adanya. Observer pun dengan tidak punya inklinasi, tidak punya ini lebih benar, ini lebih salah. Observer benar-benar apa adanya. Ya contohnya ya. Anda pernah dicurhati teman Anda soal asmara nggak? Oh, seperti sampean ya kayaknya nggak. Kalau Anda dicurhati lebih gampang mecahin ngono ya angel. Tinggal tuh pelet beres. Misalnya gitu ya, misalnya. Tapi Anda menemukan jawabannya sangat mudah. Kenapa? Karena Anda tidak terlibat di situ. Anda sebagai observer gampang banget ndelok apa adanya gitu. Tapi kalau ada yang terlibat, langsung gampang-gampang kayak angel iku lek, kan gitu. Jadi membuat jarak dengan diri sendiri itu tidak mudah. Tapi setahu saya untuk mendengarkan kata hati kita harus berani menghentikan kepala. Bukan berani, bisa menghentikan cerewetnya otak. Gini, Anda gampang lah. Misalnya gini, untuk ngetes cerewetnya otak diri sendiri. Anda ambil kebiasaan satu tapi disiplin. Misal rasa sholat terus. Nah, sholat ini banyak bolongnya ki lumayan. Sing parah ki banyak adanya. Nek bolong kan rata-rata sholat ada bolongnya. Nek ada sholatnya ki berarti rata-rata ora sholat. Ya setahun pisan paling ora. Iki lebih berbahaya. Ora sholat. Misalnya setiap jam 5 sore Anda garuk muka, gampang toh? Garuk muka gini aja. Garuk jam 5 garuk rai wis. Coba Anda lakukan. Orang ngasih rong minggu, otak wis duwe alasan iki. Alah mengerai wae. Alah aku luwih sak menit ra apa-apa. Alah luwih 2 menit ra apa-apa. Bikin alasan segala macam di kepala nih. Betapa otak kita tuh sebenarnya sangat tidak bisa kita kontrol larinya dia. Karena kita tidak bisa mengandu kontrol Z. Andu itu membatalkan. Kita tidak bisa membatalkan apa yang kita tahu. Ini loh masalah susahnya. Kita jalan, denger orang ngomong, kita wis ora krungu lali-lali, nggak bisa. Kalau udah kadung masuk tuh kadung masuk, dan itu mempengaruhi tempat sampah yang namanya otak ini loh. Kalau saya melihat otak itu sebagai tempat sampah kalau kita tidak bisa kontrol. Tapi jangan ngomong tempat sampah itu buruk loh. Lagi-lagi nih kan asumsi. Gue neng omah milih orang ono TV apa orang ono tempat sampah? Yuk. Gue jadi milih duwe TV karena ngeran duwe tempat sampah. Apa sampahnya berserakan. Mending ono TV tenang ono tempat sampah tuh. Sehingga sampahnya ada tempatnya, orang ngergeti kabeh gitu. Nah, otak itu seperti tempat sampah dalam tanda petik kalau saya melihatnya. Sangat perlu dalam rumah, tapi jangan hidup di dalamnya. Jangan sangat mengandalkan tempat sampah gitu. Itu tempat sampah loh itu. Harus Anda sisir nih, mana yang masuk tempat sampah, mana yang tidak, mana yang masuk tempat sampah, mana yang tidak. Jangan semua yang Anda baca, Anda masukkan jadi stres engko. Anda sesungguhnya semua yang Anda dengar, Anda masukkan jadi asumsi. Maka karena kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang masuk, apa yang keluar, macak itu tadi jadi akan sangat efektif untuk mempengaruhi orang lain. Karena kita tidak bisa melihat apa adanya. Ngerti lho Mas. Jadi suara hati gimana ya? Ikhlas. Jadi kalau menurutku, kalau salah mau dibenarkan Pak Muzamil, yang benar-benar bisa mendengarkan suara hati adalah jiwa yang tenang. Seperti permukaan danau yang tenang. Ada satu tetes air, dia akan tahu ada satu tetes air. Tapi kalau airnya bergolak, permukaannya bergolak, ada hujan dia nggak tahu kejatuhan informasi. Nah, airnya tenang, observer ada satu tetes, ini ketahuan. Nah itu bagaimana bentuknya? Karena hati tidak berbicara, Anda yang bisa merasakan komunikasi dengan hati Anda sendiri gimana.